Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Dr. Bapak Said Junaidi MKes dan Ibu Fatona Suraya SPD MA MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah isu dan kebijakan olahraga. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gita Ariesta dengan NIM 6211421023 dari Fakultas Ilmu Keolahragaan. Izinkan saya untuk mempresentasikan pemaparan mengenai legalitas, pembangunan, dan sportivitas dalam cabang olahraga WUSU. Selanjutnya. Mengenai sejarah dan perkembangan. Sejarah dan perkembangan WUSU seni bela diri berasal dari Tiongkok yang menggabungkan berbagai teknik dan prinsip, yaitu memakai metode tendangan, lemparan, jepitan, pukulan, dan menentukan fungsi dari seluruh bagian tubuh dalam diri. WUSU adalah olahraga yang sangat tua. WUSU mulai berkembang sebagai kegiatan yang lebih terorganisir sejak masa dinasti Shang yang ada sekitar tahun 1546 hingga 1556 sebelum Masehi. Sejarah WUSU di Indonesia sudah lama dikenal dengan istilah kungfu. Dengan seiringnya perkembangan zaman, WUSU di Indonesia kini mendapatkan perhatian khusus dari masyarakat. WUSU yang dulunya hanya dimainkan oleh orang yang lebih tua, bahkan pada kelompok tertentu, kini digemari dan menjadi hobi oleh masyarakat Indonesia. WUSU tidak ada tanggal resmi yang menjelaskan kapan diresmikannya WUSU di Indonesia. Namun puluhan tahun yang lalu telah dimainkan oleh banyak orang dari berbagai kota besar dan kecil di Indonesia seperti Medan, Jakarta, Surabaya, Semarang, dan masih banyak lagi yang daerah lainnya. Kemudian kapan WUSU pertama kali dipertandingkan? WUSU pertama berlangsung pada tahun 1991 dan dimainkan oleh Yuan Wen. WUSU terdapat dua kompetisi, yaitu WUSU Taulo dan WUSU Sanda atau yang bertarung. WUSU dengan standar internasional baru dikenal dan dipopulerkan hingga tahun 1992 di Indonesia, yang didirikan oleh tokoh olahraga I Gusti Kopiang Manila, yang kemudian menjadi presiden umum pertama dan berhasil membawa nama WUSU Indonesia ke forum internasional. Saat itu, WUSU Indonesia diresmikan pada tanggal 10 November pada tahun 1992 dengan nama Perguruan WUSU Besar Indonesia atau yang sering disebut dengan PBWI, atau mulai menjadi organisasi olahraga yang resmi terdaftar di KONI. Dan untuk pertama kalinya, tim WUSU Indonesia ikut serta dalam SEA Games Singapura pada tahun 1993. Sejak itu, WUSU berkembang relatif cepat di Indonesia. Olahraga WUSU di Indonesia ditampilkan dalam event lokal seperti Pekan Olahraga Nasional, Internasional, dan Regional. Berikut data perkembangan WUSU dari tahun ke tahun. Pada tahun 1986, International WUSU Federation didirikan di Xi'an, Cina, dengan dihadiri oleh 16 negara, yang kemudian Eropa menyusul membentuk Federasi WUSU Eropa. Kemudian di tahun 1986 terbentuk persatuan-persatuan WUSU di beberapa negara di Asia, Amerika Latin, dan Afrika. Tahun 1987 untuk pertama kalinya perlombaan WUSU se-Asia di Yokohama, Jepang, Indonesia meraih gelar, yaitu penampilan terbaik dalam eksebisi lewat nomor taji kipas bagian dari WUSU tradisional. Kemudian yang terakhir pada tahun 1993 dalam SEA Games 17 Singapura, nilai rata-rata para atlet Indonesia sudah mencapai nilai 9. Meski masih sulit memperoleh medali, tetapi sudah cukup memuaskan bila mengingat latihan yang hanya 6 bulan. Indonesia gemilang di dunia Kuala Lumpur. Next. Legalitas, pengertian legalitas dalam WUSU. Dalam cabang olahraga WUSU memerlukan peraturan legalitas pertandingan. Hal ini untuk memenuhi kejujuran para atlet yang mengikuti perlombaan secara resmi ataupun tidak resmi, supaya data tersebut benar-benar bukti keaslian sebagai atlet resmi dan pertandingan tersebut.
legalitas peraturan yang sudah ditetapkan harus dipatuhi dan dilaksanakan. Dikarenakan hal ini akan didata oleh pusat kota, provinsi, ke nasional hingga internasional. Berikut legalitas dalam cabang olahraga wushu yang sering disebut dengan Rules of International Wushu Sanda Competition yang terdiri dari 5 bab, yaitu yang pertama bab peraturan umum yang membahas tentang bentuk pertandingan, sistem pertandingan, persyaratan dan kualifikasi, pakaian dan perlengkapan perlindungan serta protokol perlindungan. Kemudian di bab 2 personil dan tugas penjurian mencakup tentang kompetisi personil penjurian, staf pertandingan, personil penjurian. Kemudian bab 3 metode kompetisi, kriteria penilaian dan hukum, bab 4 tata cara pencatatan dan perencanaan pertandingan, yang bab 5 isyarat dan aba-aba. Adapun pelanggaran dan hukum, pelanggaran yang ada pada sebuah pertandingan sudah dibagi ke dalam 2 jenis, yaitu pelanggaran teknis dan pelanggaran pribadi. Berikut penjelasan mengenai kedua jenis pelanggaran tersebut. Yang pertama, pelanggaran teknis. Beberapa tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran teknis adalah sebagai berikut. 1. Secara sengaja mengulur waktu atau datang terlambat. Yang kedua, meminta tim out ketika berada dalam situasi yang tidak menguntungkan dirinya. Yang ketiga, secara sengaja mengendorkan pakaian pelindungnya. Yang keempat, tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan panitia pertandingan. Kemudian, pelanggaran pribadi, beberapa tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran pribadi adalah melakukan serangan sebelum wasit menyerukan aba-aba, menyerang wilayah badan lawan yang dilarang untuk diserang, menyerang lawan menggunakan teknik-teknik berbahaya, atau menggunakan teknik di luar peraturan. Untuk peserta yang melakukan pelanggaran teknis, wasit akan memberikan teguran agar peserta tidak mengulangi kesalahan yang sama. Bila dalam satu pertandingan seseorang peserta melakukan pelanggaran pribadi sebanyak 3 kali, maka ia akan langsung didiskualifikasi dari pertandingan tersebut. Next. Sportivitas dalam cabang olahraga wushu. Sportivitas sendiri adalah merupakan sikap mental dari diri seseorang yang tanpa dirinya sadari adalah sikap jiwa kesatria pada seseorang. Nilai sportivitas juga sangat dilandasi sebagaimana sikap perilaku dan pembentuk sikap. Pada hakikatnya, lawan sama dengan kawan. Dalam pertandingan cabang olahraga wushu juga perlu sistem sportivitas antar atlet, pelatih, wasit, dan dewan juri. Sportivitas dalam olahraga memiliki 5 faktor sebagai berikut. Komitmen penuh pada keikutsertaan. Yang dimaksud komitmen penuh adalah berpartisipasi dan kerja keras selama latihan dan pertandingan, mempelajari kesalahan dan berusaha untuk memperbaikinya, kemudian menghormati dan memperhatikan peraturan dan ofisial, menghormati dan memperhatikan kebiasaan-kebiasaan sosial, menghormati dan memperhatikan lawan, yang terakhir mencegah perilaku dan sifat buruk dalam keikutsertaan. Yang dimaksudkan adalah menolak sebuah pendekatan untuk menang dengan cara apapun, tidak menunjukkan kemarahan setelah membuat kesalahan, dan tidak berkompetisi hanya untuk penghargaan dan hadiah perorangan. Next. Baik, pemaparan yang telah saya sampaikan. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Apakah dari teman-teman ada yang belum paham dan ingin ditanyakan? Jika ada, maka sesi tanya-jawab saya persilahkan. Saya buka. Silakan untuk Mas Heri. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apa sih perbedaan antara kungfu tradisional dengan wushu? Bisa dijelaskan? Menurut saya pribadi, perbedaannya adalah wushu mengutamakan keindahan, speednya yang lebih tinggi, tapi makna bela diri hampir tidak ada karena lebih menggunakan gerakan yang sifatnya kembangan. Contohnya gerakan-gerakan yang tidak bisa diaplikasikan pertarungan
Kalau wushu, khususnya taulo, itu sifatnya seni keindahan, maka dibentuklah sanda, cabang olahraga tarung dalam wushu. Jadi bisa dibilang sanda adalah jawaban atas anggapan bahwa wushu hanyalah tarian indahan semata dan perbedaan dari kungfu tradisional tersebut. Apakah bisa dipahami, Mas Heri? Bisa, terima kasih atas jawabannya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya untuk Mbak Santi. Terima kasih Mbak Gita. Dari pemaparan cabang wushu, tolong sebutkan nilai-nilai positif olahraga wushu. Baik, maka saya langsung menjawabnya. Nilai positif dalam wushu adalah kesehatan dan kebugaran, membangkitkan rasa percaya diri, melatih ketahanan mental, kewaspadaan diri yang tinggi, membina sportivitas dan jiwa kesatria, disiplin dan keuletan yang lebih tinggi, dan terutama untuk mendapatkan prestasi. Gitu, Mbak Santi. Bisa dipahami? Untuk pertanyaan selanjutnya dipersilahkan untuk Mbak Putri, Ika Putri. Terima kasih untuk Mbak Gita. Di sini saya akan menanyakan tentang nomor-nomor yang dipertandingkan dalam cabang olahraga wushu. Terima kasih. Dalam cabang olahraga wushu sendiri adalah memiliki dua kriteria atau yang dua digolongkan, yaitu wushu seni dan wushu yang sanda atau bertarung. Untuk wushu taulo atau wushu seni sendiri memiliki nomor pertandingan seperti nomor tangan kosong, nomor senjata pendek, nomor senjata panjang, dan nomor koreografi grup atau berpasangan. Untuk nomor cabang wushu sanda atau yang bertarung, itu dibedakan menurut berat badan atau kelasnya. Untuk putra terdapat kelas 56 kg, 60 kg, 65, serta 70. Sedangkan yang putri terdapat dua kelas, hanya 52 dengan 60. Terima kasih untuk Mbak Gita. Jawabannya. Untuk pertanyaan terakhir, untuk Mas Damara. Ya, izin bertanya ya Mbak Gita. Untuk dalam pertandingan wushu itu, waktu pertandingannya itu berapa menit ya? Dalam pertandingan wushu terdapat memiliki durasi pertandingan 2 menit untuk bertanding dan 1 menit untuk istirahat dalam 3 babak. Bisa dipahami, Mas Damara? Baik, terima kasih Mbak Gita. Apakah yang ingin bertanya lagi atau masih kurang paham? Sepertinya sudah cukup. Baik, untuk sesi tanya jawab maka saya cukupkan. Sebelum itu agar lebih jelasnya, maka saya akan membacakan kesimpulan dari pemaparan yang saya jelaskan. Dalam cabang olahraga wushu memiliki peraturan, pembinaan, dan legalitas, serta rasa sportivitas dalam berlatih maupun bertanding. Dengan adanya sistem tersebut, diharapkan cabang olahraga wushu bisa dikembangkan sedemikian rupa agar dapat berkembang jauh lebih baik dan bisa menorehkan prestasi. Baik, cukup sekian pemaparan yang saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Untuk itu, apabila ada kesalahan dalam kata ataupun pengucapan yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.